Hey, welcome to Koko Instinct Vlog. Jadi di video part 3 ini aku akan meringkas sekaligus menceritakan serangkaian sejarah tentang Bukit Gondomayit. Ya, dari namanya sudah menyeratkan kesan mistis dan creepy. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Gondo artinya aroma, sedangkan mayit artinya mayit. Jadi Gondomayit artinya beraroma atau berbau. Bukan hanya itu, banyak kisah yang beredar jika menaiki gunung ini akan tersesat dan kesulitan untuk menemukan jalan. Dan memang benar guys, itu sudah aku alami sendiri. Kalian bisa lihat videonya di part 2. Dan spesial untuk video part 3 ini, aku akan menceritakan sejarah tentang Bukit Gondomayit sesuai apa yang aku riset dan aku ketahui ya guys. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung simak videonya. So, let's play. Oke, akhirnya kita udah sampai di puncak Bukit Gondomayitnya. Perjalanannya ini cukup melelahkan ya, menuju ke Bukit Gondomayit ya, atau Gunung Gondomayit ya, yang dimana di bukit ini pernah ada juga sejarah, yaitu sejarah mengenai yang masih ada kaitannya tentang kerajaan Singosari atau Tumapel, yaitu tentang di mana terjadi peperangan antara Ken Arok dan Senopati Kebo Ijo ya, yang dimana ceritanya itu tentang kayak tipu muslihat untuk menguasai suatu kerajaan, yaitu kerajaan Tumapel yang masih dikuasai oleh Raja Tunggul Amatung ya, dan juga permaisurinya Ken Dedes ya. Nah, itulah sejarahnya ya. Dan kenapa bisa, terus apa kaitannya Ken Arok dengan Tunggul Amatung sama semua yang aku sebutin tentang Gunung Gondomayit ini, yaitu tentang peperangan, tentang rencana atau tipu muslihat Ken Arok untuk menguasai kerajaan Tumapel ya. Yang dimana Ken Arok itu melakukan siasat atau tipu muslihat ya, siasat lah, untuk menguasai kerajaan Tumapel yang dengan yang pertama, dia memesan sebuah keris ya, sebuah keris yang dipesan dari Empu Gandring ya, yang dahulu memang pembuat keris yang sangat terkenal ya guys ya di masanya ya, yaitu Empu Gandring ya. Dipesanlah keris itu ya. Akhirnya setelah kerisnya jadi, dipinjamkanlah ke Kebo Ijo ya. Nah, Kebo Ijo itu akhirnya memamerkan keris itu kepada semua masyarakat, dipamerkan oleh keris yang dibawa oleh Senopati Kebo Ijo ya, yang dipinjam dari Ken Arok ya. Ya, memang sengaja dipinjamkan ya. Dengan siasat tersebut ya, setelah si Kebo Ijo memamerkan, akhirnya di malam hari mungkin ya, saat Senopati tertidur ya, beliau tertidur ya, saat Senopati tertidur, Senopati Kebo Ijo tertidur, si Ken Arok itu menyelinap ke ruangan atau kamar Kebo Ijo ya. Nah, diambillah keris itu ya, yang sudah dipinjamkan. Nah, setelah itu dia menuju ke sasarannya, yaitu ke Tunggul Amatung ya. Dia akan Tunggul Amatung ya, atau megil ya Tunggul Amatung ya, untuk menguasai kerajaannya ya. Nah, akhirnya ya terjadilah pembunuhan ya, Ken Arok membunuh Tunggul Amatung, dan kerisnya itu tertancap di dadanya ya. Emang sengaja tertancap di dadanya. Akhirnya si Ken Arok pun lari atau bersembunyi ya. Terus singkat cerita, kabar tentang Tunggul Amatung ya, pembunuhan
tentang Tunggul Ametung ya akhirnya tersebar, dan siapa yang tertuju, yaitu yang dituduh adalah si Senopati Kebo Ijo ya, karena beliau emang diketahui dekat banget ya sama Tunggul Ametung itu sendiri ya. Kedekatannya itu ya kayak mungkin kayak tangan kanannya gitu ya. Secara apa yang aku cerita ini, yang aku riset atau yang aku tahu ya, kayak gitu ya. Nah setelah itu si Ken Arok akhirnya ya dia pengen menguasai kan ya. Jadi dia mungkin kayak jadi pahlawan gitu ya, kayak jadi pahlawan, akhirnya mencari si Kebo Ijo itu. Akhirnya Kebo Ijo itu emang difitnah, akhirnya lari guys, lari menuju ke Gunung Gondomayit ini ya, atau Bukit Gondomayit ini ya. Akhirnya ditemukanlah si Kebo Ijo itu sama Ken Arok bersama pasukan-pasukannya ya, dan juga Kebo Ijo bersama pasukan-pasukannya ya. Akhirnya mereka bertempur di sini ya. Terjadilah pertempuran yang cukup dahsyat, yang sampai pertempuran itu akhirnya terjadilah pertumpahan darah di pertempuran itu ya. Dan akhirnya si Kebo Ijo akhirnya kalah ya, mungkin kalah pasukan atau mungkin kalah kesaktian juga ya. Ya, akhirnya ya singkat cerita Ken Arok memenangkan pertempuran itu ya. Dan untuk mengenang mungkin si Kebo Ijonya, dinamakanlah Gunung Gondomayit ini ya. Ya koreksi kalau salah ya mungkin, atau mungkin pengucapanku atau ceritaku yang kurang enak didengar atau gimana, itu menurut apa yang aku cari atau yang aku riset ya. Mohon maaf jika aku keliru ya. Akhirnya si Ken Arok pun menjadi raja di Kerajaan Tumapel atau Singosari ya, dan mengambil permaisurinya Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes ya. Ceritanya Ken Aroknya itu dulunya naksir gitu guys. Akhirnya terpenuhi juga ya, Ken Arok bersanding dengan Ken Dedes, tapi dengan tipu muslihat suaminya yaitu Tunggul Ametung itu ya. Cukup tragis ya menurutku ya. Ya sudah ada zaman dulu ya. Ini atau kata kalau sekarang itu harta, tahta, dan wanita ya, itu cocok banget itu. Oke, gimana menurut kalian tentang cerita tentang sejarah tentang Gunung Gondomayit ini? Kenapa dinamakan Gunung Gondomayit ya? Karena jika diartikan, gondo itu adalah aroma atau bau, dan mayit adalah mayat. Jadi kesimpulannya itu, jadi kalau digabung menjadi Gondo Mayit ya, berbau mayit itu, karena pertumpahan darah peperangan antara Ken Arok dan Kebo Ijo ya. Jadi dinamakan itu ya. Dan makamnya Kebo Ijo itu katanya ada di sekitaran di area Yonif itu ya, yang di area tentara, pangkalan tentara ya. Di area pangkalan tentara, nggak tahu di mana. Mungkin kalau ada informasi aku bisa ke sana ya. Kalau emang ya aku nanti cari ada untuk ya sekalian mereview sekaligus belajar sejarah juga ya. Dan mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya. Dan pesanku, jangan pernah melupakan sejarah ya. Karena apa? Kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah ya, atau never leave history ya. Karena apa? Bangsa yang besar akan bisa diruntuhkan jika pemuda-pemudinya lupa akan sejarahnya guys. Seperti itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan jejak ya. Menghilangkan jejak, menghapus ingatannya ya, seperti itulah. Oke, gimana menurut kalian tentang perjalananku kali ini ya? Semoga kalian terhibur ya, dan support terus channel ini dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya, share video ini ke teman-teman kalian, dan
berlangganan gratis dengan cara subscribe ya. Oke, see you the next video and bye.